Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azka dengan NIM 1910301040. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan dari praktikum 3, yaitu sistem saraf pusat, yaitu proprioceptive neuromuscular facilitation. Nah, jadi pengertian pertama itu dari PNF itu adalah yang pertama, PNF itu adalah suatu reseptor penerimaan rangsangan yang ada di sendi dan tendon, yang dimana neuromuskular otot dan syaraf yang diinerversi dan dijaga adanya fasilitas, yang dimana efek tersebut yang dihasilkan oleh syaraf karena adanya penerimaan rangsangan yang seperti mempermudah dari timbulnya reaksi. Nah, kemudian dari definisi PNF itu sendiri, dalam pengertian tertentu ialah sebagai serangkaian reaksi terhadap rangsangan, kemudian mencoba merangsang sehingga diharapkan atau timbulnya reaksi-reaksi tertentu, yang dimana di sini bertujuan untuk memperbaiki dari kemampuan fungsional itu sendiri. Nah, kemudian dari prinsip PNF itu sendiri, yang pertama itu tahanan optimal, yang dimana di sini terapis memberikan tahanan secara optimal dengan bertahap, lalu dikurangi secara bertahap saat mencapai tengah-tengah atau midline. Nah, kemudian ada kontak manual, yang dimana rangsangan sensoris pada kulit juga rangsangan kulit pada pasien itu, pasien yang dimana posisi pasien ini harus sadar dengan derajat dan sifat gerakan pada otot-ototnya. Kemudian ada yang namanya stimulus verbal, yang dimana untuk stimulus verbal ini adalah aba-aba dari fisioterapis seperti memberikan semangat dan motivasi. Nah, kemudian ada visual feedback, yang dimana itu respon dari pasien seperti visual fisioterapi, itu seperti komunikasi atau visual kontak dari kita ke pasien. Kemudian ada namanya body position, yaitu terapi itu berdiri pada groove menghadap pasien sehingga berkontak mata dengan pasien. Kemudian ada namanya traksi aproksimasi, yang dimana traksi ini adalah tarikan pada aproksimasi, yang dimana memberikan sedikit tekanan. Kemudian ada namanya iridiasi, yang dimana luapan impuls saraf sehingga dapat menyebabkan respon lebih tinggi atau kuat, yang dimana respon ini berupa bentuk asitiasi atau inhibisi, sehingga respon-respon tersebut dapat meningkatkan rangsangan sesuai dengan apa yang kita berikan. Kemudian ada namanya reinforcement, yang dimana respon suatu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya yang melalui iridiasi dan juga refleks-refleks secara sentral. Kemudian ada yang namanya pola gerak. Nah, untuk pola gerak sendiri itu ada fleksi ekstensi lateral atau medial, yang dimana pola gerak ini menggunakan pola gerak massa, yang dimana aktivitas ini bersifat spiral diagonal. Kemudian juga melalui pengembangan penempatan simetris pada posisi tubuh. Kemudian mempunyai 3 komponen gerak yang melibatkan sendi dan gerakan fleksibel pada setiap persendian. Yang kemudian itu ada namanya teknik PNF. Nah, secara umum disingkat menjadi 3 poin, yaitu ada fasilitas, inhibisi, dan yang dimana satu gerakan atau dua gerakan untuk agonis. Inhibisi dilakukan pada antagonis, kemudian fasilitasi yang berdampak pada antagonis dan agonisnya itu sendiri, yang bertujuan sebagai teknisi atau pengantar atau pembuka dari gerakan tersebut. Nah, sehingga dapat meningkatkan sehingga menambahkan kekuatan kontraksi, meningkatkan tingkat relaksasi, memperbaiki koordinasi, menurunkan rasa nyeri, meningkatkan ROM, meningkatkan stabilitas sendi, serta menghindari kelelahan dari suatu gerakan dan meningkatkan daya tahan. Kemudian ada namanya teknik stabilisasi, yang dimana diberikan pada setiap sendi yang mengalami atau kehilangan stabilisasi, yang dimana teknik ini dapat diberikan di berbagai sendi sesuai dengan posisinya. Nah, yang dimana teknik ini menggunakan tekanan atau memberikan tekanan pada sendi yang digerakkan secara diagonal, yang dimana bertujuan untuk menstimulasi dan memberikan reaksi pada sendi tersebut. Nah, dimana memberikan tahanan secara perlahan ke arah maksimal, kemudian secara perlahan pula kita dapat mengurangi rasa tahanan tersebut ketika kita menggerakkannya. Nah, kemudian lanjut saja ke videonya. Permisi Bapak, di sini saya akan melakukan latihan kepada Bapak, jadi ntar Bapak bisa mengikuti instruksi saya, oke? Nah, di sini yang pertama itu ada namanya tahan optimal, yaitu memberi tahanan optimal kepada pasien. Oke Bapak bisa mendorong tangan saya. Oke, dorong, ya semampunya. Nah, dorong. Nah, kemudian itu ada namanya kontrak manual, yang dimana di sini seperti sentuhan kulit. Oke Bapak, dorong tangan saya. Oke, dorong, ya dorong, ya turun. Nah, kemudian itu ada namanya
stimulus verbal, yaitu seperti kita berbicara kepada pasien. Dorong Pak, dorong ya. Bapak coba dorong tangan saya. Apakah Bapak merasa pusing? Mual? Enggak, oke. Nah, yang kedua itu meminta pasien untuk menggerakkan tangannya. Di sini kita melihat ekspresi wajahnya, itu namanya itu visual feedback. Nah, jadi Bapak dorong tangan saya, ya dorong. Oke, dorong. Nah, di sini posisi kita itu melihat ekspresi dari wajah pasien. Nah, yang kedua itu ada namanya body positioning, yaitu menggunakan tubuh pasien. Nah, itu memberikan tahanan. Oke Bapak, dorong tangan saya, dorong, ya dorong semampunya, dorong. Nah, yang kemudian itu ada namanya traksi. Itu Bapak dorong tangan saya. Nah, seperti ditarik. Nah, kemudian itu ada namanya pre-informan, itu penguatan atau pendorongan secara berulang-ulang. Oke Bapak, coba dorong tangan saya. Oke, dorong, balik. Oke, dorong, balik, dorong. Oke. Nah, yang kemudian itu ada namanya gerakan menyilang, seperti polanya itu pola menyilang, itu dari sini. Oke Bapak, dorong tangan saya. Oke, turun, dorong, oke, turun, menyilang. Oke, nah untuk selanjutnya itu Bapak bisa memiringkan tubuhnya terlebih dahulu. Oke, kakinya dilipat. Oke, miring. Nah, kemudian posisi Bapak udah nyaman apa belum Pak? Udah. Oke, Bapak bisa dorong tangan saya. Oke, dorong. Ya, terus. Oke, terus Bapak juga bisa mendorong ke sini. Dorong. Oke, terus dorong. Oke. Nah, kemudian sini saya akan membantu Bapak ke posisi duduk ya Pak. Oke, bisa Bapak. 1, 2, 3. Nah, lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini terapis akan mencoba memberikan sedikit dorongan kepada pasien. Apakah Bapak merasa pusing? Ya. Nah, kemudian memberikan tahanan. Oke, Bapak bisa mendorong tangan saya. Oke, bisa. Yang sebelahnya, yuk. Oke. Kemudian dorong Bapak ke belakang. Oke, coba bagian depan dorong. Oke, sip. Nah, untuk selanjutnya itu dari duduk ke berdiri. Nah, di sini kita akan di sini kita akan latihan berjalan atau dari duduk latihan berdiri. Itu pertama tangan posisi di sini, kita di sini. Oke Bapak, siap? Tuh, 3. Nah, kemudian di sini juga kita lepas. Bapak merasa pusing apa tidak? Ya. Nah, di sini kita juga memberikan sedikit sentuhan. Apakah dia merasa pusing atau tidak? Kemudian Bapak bisa dorong belakang, depan, kanan. Ini. Nah, kemudian baru ke latihan berjalan. Nah, misalnya seperti ini. Bapak bisa pindah ke sini. Nah, kemudian untuk latihan berjalan itu kita memegang seksinya, terus instruksi kepada pasien mengangkat tangan kakinya perlahan. Ya, terus Pak. Terus kita di belakang pasien posisinya terus. Oke, terus. Nah, lebih kurang seperti itu.